Ya, untuk analisis di sini ada beberapa tahap ya analisisnya. Yang pertama itu adalah univariate deskriptif, kemudian validitas, reliabilitas. Nah, ini selanjutnya adalah paired sample t-test, yang ini digabung ya dengan ini analisis gap. Nah, di sini untuk t-test atau paired t-test di sini ada dua, yaitu yang per score ini ya, per score, dan yang per total score dari variabelnya ini ya. Nah, ini. Oke, selanjutnya ada uji chi-square. Di sini juga ada dua, yaitu untuk chi-square untuk yang kenyataan dan chi-square untuk yang ini ya harapan. Nah, ini kenyataan dan harapan, chi-square ada dua. Selanjutnya untuk regresi logistik juga ada dua. Ini untuk yang kenyataan, ini yang harapan. Jadi seperti itu ya untuk analisisnya, nanti lengkap seperti itu. Nah, sebelum dilakukan analisis, jadi ini videonya akan lumayan panjang ya karena ini tahapannya banyak sekali. Jadi semoga bisa diikuti untuk screen recordnya. Nah, di sini ada data, yaitu data karakteristik pasien, karakteristik pelayanan. Kemudian di sini ada data kenyataan ya. Nah, ini kenyataan sampai sini ya, sampai lain-lain. Nah, lain-lain ini nanti dianalisis terpisah. Jadi tidak masuk ini ya, tidak masuk variabel penelitian, hanya sebagai data pelengkap saja. Selanjutnya di sini juga ada data harapan seperti ini ya. Nah, di masing-masing kelompok datanya itu terdiri dari tangible, reliability, responsiveness, assurance, empathy, satisfaction. Nah, satisfaction ini yang nanti akan menjadi variabel dependennya. Dan yang 1, 2, 3, 4, 5 dan 5 ini ya, ini akan menjadi variabel independennya. Ya, seperti itu ya. Nah, setelah dibuat tabulasi ya, tabulasi seperti ini, scoring seperti ini. Jadi di sini sudah ada keterangannya. Nah, ini ya, ini sudah ada keterangannya. Jadi masing-masing data ini sudah ada keterangannya. Kode 1 itu apa, kode 4 itu apa. Nah, ini ya. Jadi kode 1 untuk ini ya, untuk yang skala Likert ini, 1 itu adalah STS, 2 itu TS, 3 itu S, 4 adalah SS. Dan untuk yang kriteria, yang ini kriteria 1 itu adalah puas jika skornya lebih dari min. Nah, ini adalah minnya ya. Nah, ini minnya. Nah, ini ada rumusnya, nanti bisa diikuti. Nah, ini untuk minnya. Dan untuk kriteria skor juga di sini ada rumusnya. Nah, ini ya, ada rumusnya, nanti bisa diikuti untuk rumusnya seperti ini. Jadi untuk kriteria itu, 1 itu adalah puas, 2 itu adalah kurang puas. Nah, dasar pengkodingan dari skala Likert dan kriteria skor itu diambil dari tabel ini, tabel definisi operasional. Nah, seperti ini ya. Jadi SS itu 4, STS 1, puas itu kodenya 1, kurang puas itu kodenya 2. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini untuk dasar pengambilan keputusannya. Oke, kita kembali lagi. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya setelah datanya ditabulasikan seperti ini ya. Nah, ini ada total skor, jadi menjumlahkan TKNT. Nah, TKNT ini apa? Nah, yang depannya T ini ya. Yang depannya T ini adalah kode untuk total skor. KN ini adalah kode untuk kelompok data kenyataan. Sebentar, saya jelaskan dulu supaya tidak bingung karena emang ini tahapannya panjang ya. Nah, T adalah total score, KN adalah kode untuk kenyataan. Jadi T ini adalah total score kelompok kenyataan variabel T. Nah, variabel T ini apa? Kita lihat di sini. T itu adalah tangible. Nah, sini ya.
Nah, KNT1 artinya adalah variabel kenyataan kuesioner tangible 1. KNT2 ini variabel kenyataan atau kelompok data kenyataan variabel tangible kuesioner 2. Ini kuesioner 3 dan seterusnya seperti itu. Untuk yang reliability sama seperti itu cara membacanya. KN artinya adalah kelompok data kenyataan dari variabel reliability pada kuesioner pertama. Ini pada kuesioner kedua, ketiga dan seterusnya ya. Cara membacanya sama seperti itu. Nah, di sini ada kode T yang depannya T ya. T ini berarti adalah total score kelompok kenyataan variabel tangible seperti itu. Dan untuk ini HR adalah untuk kode harapan. Cara membacanya sama seperti tadi ya. HR T1 jadi kelompok data harapan variabel tangible kuesioner 1. Dan untuk kriteria skor di sini kode depannya adalah K. K adalah untuk kriteria, T untuk total skor. Seperti itu ya untuk pengkodanya. Nah, jadi untuk bisa menguasai analisis ini seluruhnya memang dibutuhkan waktu dan latihan ya. Jadi tidak bisa misalkan hanya kita mengikuti tutorial yang ada saja. Nah, setelah seperti ini, di codingan seperti ini kita susun variabelnya untuk penamaan nanti di aplikasi SPSS. Nah, kita susun seperti ini, jadi US ya. US ini adalah usia, JK adalah jenis kelamin, PF adalah pendidikan formal ya. OK adalah pekerjaan, JP adalah jenis pembayaran, JR jarak rumah, AK alasan kunjungan, TR triase, RK riwayat kunjungan, SK adalah status kepulangan. Seperti itu. Dan selanjutnya untuk kelompok data dan masing-masing variabelnya kita susun seperti ini ya. Nah, kita susun seperti ini. Nah, itu kita caranya tinggal copy aja seperti ini. Nah, ini ya dari US. Nah, setelah sampai ujung sini tekan shift, lalu kita klik di yang paling akhir ini. KHRL. Nah, ini ya, klik kanan, copy, lalu kita paste seperti ini. Klik kanan, kita paste yang ini, yang transpose ya. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Oke, setelah seperti ini lalu kita buka aplikasi SPSS. Nah, ini ya, saya menggunakan SPSS versi 26. Dan ini untuk caranya berlaku di SPSS versi berapapun, caranya sama saja. Oke, setelah seperti ini ya, kita copy, kita masuk ke ini ke variable view, kita klik. Nah, kita copy ini, klik kanan, copy, kita paste di sini. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan nama lengkapnya ya, ini ya. Nah, kita copy, kita masukkan di sini di label, klik kanan, paste. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita masukkan nama dari ini ya, nama dari total score dan kriteria. Itu kita copy yang di sini. Nah, ini. Nah, seperti ini ya. Copy. Ingat, yang pertama ini adalah TKNT. Kita cari di sini TKNT ini. Klik kanan, paste ya. Nah, seperti ini untuk penamaannya, oke. Nah, selanjutnya untuk identitas responden dan pelayanan ini ya. Nah, ini kan datanya bukan bentuk angka, tapi bentuknya adalah kata seperti ini ya. Nah, kita rubah dulu formatnya, ini menjadi format string. Caranya seperti ini ya, klik numeric, kemudian kita pilih string, karakter kita ganti ke 128 karakter, lalu oke. Nah, string ini kita bisa copy, kita blok seperti ini, kita paste.
Untuk width juga sama, copy, paste seperti ini. Nah, seperti itu ya. Kita masuk ke data view. Nah, setelah seperti ini kita copy data penelitiannya, mulai dari usia sampai dengan yang kriteria ini. Nah, ini ya. Usia, dengan kriteria skor. Klik kanan, copy. Nah, seperti itu. Lalu kita bisa paste di sini. Klik kanan, paste. Nah, seperti ini ya. Nah, ini data sudah termuat ke dalam aplikasi SPSS. Namun ada yang kurang di sini, kita masukkan kode untuk kriterianya. Nah, untuk KNT1 berarti ini adalah untuk kuesioner dengan menggunakan skala Likert ya. Oke, kita bagi dua seperti ini supaya lebih mudahnya. Nah, ini. Nah, kita masukkan kodenya ini ya di bagian value. Kita klik value, jadi value 1, kita ketik 1, label kita isikan STS. Nah, seperti ini 2, 3, 4 ini ya. Add lalu oke. Nah, ini kita bisa copy, lalu kita bisa paste sama ya seperti tadi ya. Kita copy dulu ini, copy CTRL-C, kita blok seperti ini, lalu paste. Nah, seperti ini. Kita lihat ke data view. Nah, ini akan berubah ya. Jadi yang berubah itu tampilannya, tapi kalau kita klik ini value label, nah seperti itu ya. Oke, kembali ke variable view. Untuk yang T, ini artinya kan total score, jadi tidak usah diberi kode. Nah, yang kita beri kode yang ini, yang K ya, yang kriteria. Caranya seperti tadi ya, sama. Kita klik di value. 1 itu adalah puas. 2 itu kurang puas. Add ya. Nah, oke. Kita copy, kita blok seperti ini, lalu kita paste. Nah, seperti ini ya. Data view kita cek. Nah, seperti ini nanti hasilnya ya. Oke, setelah datanya seperti ini ya, ditabulasikan di aplikasi SPSS, lalu kita analisis yang pertama itu, kita lakukan analisis univariate descriptive. Nah, caranya, analyze descriptive statistic, frequencies, ini kita klik ya, frequencies. Nah, kita masukkan usia sampai dengan ini ya, sampai dengan HRL2. Jadi untuk total score yang T ini, TKNT, itu dianalisisnya nanti. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan yang data kriteria. Kita masukkan seperti ini. Nah, ini sudah masuk semua ya, sisanya total skornya saja. Nah, ini bisa langsung kita oke. Kita oke. Nah, di sini akan muncul analisis univariate descriptive-nya. Ini sama ya, seperti ini ya. Nah, ini sama seperti, jadi usia 17 tahun, jumlahnya adalah frekuensi ini jumlah 48, lebih dari 65 tahun ada 23,
18 sampai 50 tahun ada 89, 50 sampai dengan 65 tahun ada 20 orang. Nah, data hasil output ini kita bisa copy ya. Contohnya seperti ini, kita blok saja. Nah, kita copy dari sini juga bisa. Nah, kita blok seperti ini. Klik kanan, copy. Kita bisa paste di Microsoft Excel supaya lebih mudah kita interpretasikan. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, klik kanan, paste, seperti ini kita rapikan. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini ya hasilnya. Dan itu berlaku untuk pengujian yang lainnya. Caranya sama seperti ini ya. Di copy lalu kita paste di Excel, kemudian kita interpretasikan. Nah, ini adalah interpretasi yang sudah saya buat seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita uji yang ini. Kita uji nilai dari total score. Ini ya, menggunakan minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Nah, caranya seperti ini, dan ini digunakan untuk variabel yang total score. Oke, caranya seperti ini untuk yang total score, analyze, kemudian kita pilih descriptive statistik, kita klik ini ya, klik descriptive. Kita masukkan ini yang ada kode T, TKNT ini ya. Nah, sampai ke sini. Nah, seperti ini ya. Kita pindahkan seperti ini. Nah, klik tanda panah yang ini. Kemudian kita langsung oke. Nah, ini akan muncul ya. Minimum, maksimum, min, ini adalah rata-rata dan standar deviasinya. Seperti itu. Dan ini yang sudah saya interpretasikan. Dan untuk ini yang pembagian STS, TS, S, dan SS itu kita lihatnya di sini. Nah, ini ya. Nah, ini kan masih belum diinterpretasikan. Nah, lalu tinggal diinterpretasikan seperti ini. Dan untuk persennya nanti seperti ini ya rumusnya ya. Jadi N jumlah responden ya, ini ya, N. Nah, ini N dibagi 180 atau total responden dikali 100. Nah, hasilnya akan seperti ini ya, persen. Oke, seperti itu untuk analisis deskriptif. Selanjutnya adalah ini, uji validitas dan reliabilitas. Caranya seperti ini ya. Klik analyze, kemudian correlate, kita pilih menu bivariate. Dan ini akan saya contohkan beberapa saja supaya nanti tidak terlalu panjang videonya, karena sisanya itu hanya berupa repitasi atau pengulangan. Nah, kita masukkan untuk uji validitas terlebih dahulu. Untuk validitas ini kita masukkannya berkelompok ya. Jadi KNT1 sampai dengan KNT5 kita blok seperti ini, kita pindahkan ke variables. Nah, lalu kita masukkan total skornya. Nah, ini kenyataan tangible. Nah, TKNT. Jadi total skor, kelompok data kenyataan, variabel tangible. Nah, kita pindahkan ke sini. Nah, seperti ini ya. Lalu kita klik OK. Nah, seperti ini untuk hasilnya. Kita lanjut dulu untuk yang reliabilitas. Caranya klik analyze, scale, reliability analysis. Nah, sama ya caranya seperti tadi, kita masukkan berkelompok sesuai dengan variabelnya. KNT1 sama dengan KNT5 kita blok seperti ini, kita masukkan ke dalam kolom item. Nah, perbedaannya dengan reliabilitas adalah tidak menggunakan total score, jadi hanya skor dari kuesionernya saja. Lalu kita klik OK. Nah, seperti ini ya. Ini Crobak Alpha ini adalah merupakan nilai dari reliabilitasnya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita interpretasikan. Nah, ini caranya sama ya untuk seluruh variabelnya. Nah, kita interpretasikan di sini yang ada tanda bintang ini ya. Ini merupakan adalah R hitung. Yang ini stick to tilde, yang 00 ini adalah nilai signifikasi. Jadi ada dua cara untuk mengetahui validitasnya, yaitu pertama adalah mengetahui nilai dari membandingkan nilai R hitung dengan R tabel, atau kita melihat nilai signifikasinya saja. Nah, karena ini menggunakan SPSS, kita langsung menggunakan nilai signifikasi.
Jadi dikatakan valid jika nilai sig-nya itu lebih kecil dari 0,05. Nah, seperti itu ya. Atau nilai R hitung ini lebih besar dari R tabel. Saya jelaskan dulu supaya tidak ditanya-tanya terus ya. Nah, ini adalah R hitung dari tabel korelasi, sudah saya screenshotkan di sini. Seperti ini ya. Ini R hitungnya. Dan nilai-nilai signifikasinya. Jadi R hitung itu harus lebih kecil dari 0,149 ya. Ini yang digunakan adalah yang 75. Oke, seperti itu ya caranya. Kita contohkan lagi untuk variabel yang kedua, analyze, correlate, bivariate. Kita reset. Kita masukkan yang kedua yaitu R1 sampai dengan R3. Kita blok seperti ini ya. Nah, ingat ini untuk validitas menggunakan total score. Klik OK. Nah, ini adalah validitas untuk variabel R. Untuk reliabilitasnya, analyze, scale ya, reliability analysis. Kita reset terlebih dahulu. Kita masukkan ini ya, R1 sampai dengan R3. Seperti ini, lalu klik OK. Dan ini adalah reliabilitasnya. Jadi untuk reliabilitas ini nilainya harus lebih besar dari 0,60. Nah, ini sudah lebih besar ya. Maka dikatakan reliable. Nah, di sini pada interpretasi yang sudah saya buat seluruhnya itu valid dan reliable. Nah, ini adalah untuk yang kenyataan, ini yang harapan. Jadi tidak usah ditanya lagi ini ada enggak gitu. Sudah pasti ada. Seperti itu. Jika belum ada, silakan dicek ulang. Nah, selanjutnya adalah pengujian ini ya, paired t-test and gap. Nah, untuk ini skor kenyataan dan skor harapan yang digunakan adalah total skornya. Nah, total skor kita peroleh dari sini data. Nah, kita jumlahkan ya skor dari ini, dari responden 1 sampai dengan responden 180. Nah, ini adalah total skornya. Ini ada rumusnya, sum ya, menggunakan sum. Nanti bisa diikuti. Nah, skor ini yang akan kita copy dan kemudian kita bandingkan hasilnya. Ini ya. Nah, untuk yang gap ini merupakan pengurangan dari skor kenyataan dan skor harapan. Jadi ini memang sengaja saya buat gapnya itu kecil ya, karena di sini saya berasumsi untuk datanya itu bahwa responden itu memiliki harapan dan kenyataan yang tidak begitu jauh. Artinya harapan dan kenyataannya itu sinkron. Jadi tidak ada deviasi yang terlalu tinggi. Jika ini gapnya ini terlalu tinggi, maka di situ akan ada masalah, yaitu harapan dan kenyataannya tidak seimbang. Seperti yang bagus itu kan seimbang antara harapan dan kenyataan itu nilainya sama, tidak lebih besar atau tidak lebih kecil. Nah, seperti itu ya alasannya kenapa ini dibuat seimbang, dan ini ada yang tidak signifikan karena memang seperti itu. Datanya didesain untuk seperti itu. Nah, kalau ini signifikan semua berarti ada perbedaan dong, perbedaan yang sangat mencolok ya dari ini ya, dari gapnya. Nah, di sini kita akan menguji paired sample t-test untuk yang total score pada masing-masing kuesioner ini ya. Masing-masing kuesioner ini. Oke, caranya kita kembali ke data, klik analyze, kemudian kita masuk ke compare means, lalu ini paired sample t-test atau JT berpasangan. Kita klik, nah, muncul seperti ini ya. Kita perbesar dulu. Nah, untuk t-test kita membandingkannya seperti ini. KNT1 kita bandingkan dengan HRT1. Ini ya pairnya atau pasangannya.
KNT2 kita bandingkan dengan HRT2 itu ya PR-nya ya. Nah, cara memasukkannya seperti ini. Nah, KNT1 kita masukkan seperti ini ya, satu-satu. Nah, KNT1 sudah masuk. Lalu HRT1, KNT2, HRT2, KNT3, HRT3, KNT4, HRT4, KNT5, HRT5. Nah, saya contohkan seperti ini ya, karena sisanya nanti panjang sekali ini videonya, jadi kurang lebihnya seperti itu untuk caranya. Misalkan ini sudah lengkap semua, ini tinggal kita oke saja. Nah, akan muncul hasil seperti ini. Yang kita gunakan adalah signifikasi dari data ini ya, dari tabel parent sample t-test. Ini signya ini. Nanti ini kita copy, kita pastekan di sini. Nah, nilai signya kita pastekan di sini. Nah, seperti ini ya untuk lengkapnya ya. Nah, KNT1, HRT1 dan seterusnya ya. Nah, untuk parity test ini, jika lebih kecil dari 0,5 maka ada perbedaan yang signifikan. Tapi jika lebih besar artinya tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, ini yang merah-merah ini artinya lebih besar dari 0,05 dan ini tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Untuk yang ini yang tidak ada warna merahnya artinya pada kuesionernya ini ada perbedaan yang signifikan. Kemudian untuk ini ya, untuk yang total skor dari masing-masing variabel ini kan per kuesioner. Nah, ini yang per variabel. Nah, untuk yang per variabel kita lihat di sini di data, kita lihat total skornya. Nah, ini ya. Nah, yang kita gunakan di sini adalah nilai rata-ratanya. Nah, ini ada rumus rata-ratanya ya, average, menggunakan average. Nah, seperti itu. Jadi nilai ini nanti kita di copy, lalu kita pindahkan ke sini. Mean skornya dikurangi jadi several gaps, kemudian ini ya, kita uji t-testnya berdasarkan total skor. Nah, untuk yang ini caranya sama seperti tadi ya. Untuk yang variabel ini, analyze parent sample t-test. Nah, kita reset dulu, sama ya. Nah, ini kita gunakan total skornya. Jadi kenyataan tangible dengan harapan tangible. Nah, seperti ini ya. Untuk lain-lain ini tidak usah dibandingkan ya, karena tidak masuk ke dalam variabel. Nah, seperti ini kita cek ya. Nah, ini ada yang salah nih. Reliability dengan reliability. Nah, seperti ini. Lalu klik OK. Nah, ini adalah hasil dari total skornya ya. Jadi parity test dari total skornya. Dan ini ada perbedaan yang signifikan. Namun kita lihat lagi di sini untuk perbedaan skornya atau selisih gap skornya dari minnya ini sebenarnya kecil sekali ya. Nah, ini 0,70, jadi tidak ada yang satu perbedaannya. Seperti itu. Jadi memang skornya antara kenyataan dan dan harapan, kenyataan dan harapan ini terdapat perbedaan yang signifikan, namun tidak begitu jauh perbedaannya, seperti itu. Dan ini karena nilainya positif, artinya responden itu mendapatkan skor kenyataan yang lebih besar dari harapannya. Artinya di sini harapan responden itu sebagian besar terpenuhi lah ya.
lebihnya seperti itu. Ini sama ya hasilnya. Nah, ini seek to tell, kita pindahkan ke sini signifikasinya. Ini lebih kecil dari 0,5, maka ini signifikan. Nah, ini sudah selesai ya untuk PRT test dan gapnya. Selanjutnya adalah uji chi-square. Nah, chi-square ini kita bagi dua, yaitu kenyataan dan harapan. Kita kembali ke datanya. Caranya klik analyze, kemudian descriptive statistik, kita pilih cross tab. Nah, kita gunakan di sini adalah data yang K, kodenya K, data kriteria. Nah, kita blok seperti ini ya untuk kriteria ini. Jadi kita lakukan pengujiannya itu per kelompok. Kita gunakan data yang kenyataan. Nah, seperti ini ya, kita blok dari tangible sampai dengan empathy yang kenyataan. Kita masukkan ke row, kemudian ini satisfaction kita masukkan ke kolom. Lalu kita klik ini statistik, kita centang chi-square dan kita centang risk. Nah, ini ya, kenapa risk? Karena di sini kita akan menggunakan nilai OR. Nah, ini ya, OR dan CL. Oke, setelah seperti ini, lalu klik OK. Nah, ini adalah hasil dari analisis chi-square-nya ya. Nah, itu untuk variable tangible terhadap satisfaction untuk yang kelompok data kenyataan. Nah, seperti ini dapat kita lihat ya. Di sini ada tabulasi silang atau cross tab. Kemudian persen chi-square. Nah, ini nilai signya ini yang kita gunakan. Nah, untuk odds ratio kita lihat nilai ini value dan ini lower confidence interval. Nah, di sini ada tabulasi silang. Jadi kenyataan eligible, jadi responden yang puas itu ada 66 orang. Yang eligible puas dengan 100 poin kurang puas ada 61 orang. Yang kurang puas namun pada kenyataannya puas ada 12 orang. Yang kurang puas dan kurang puas ada 41 orang. Nah, ini adalah total skornya seperti itu. Dan ini pun sama ya, kita lihat nilai signifikasinya ini, signya. Jadi signya ini lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan. Jadi semakin puas tangible, maka statistiknya juga akan semakin puas seperti itu. Nah, kita lihat nilai OR-nya di sini. OR adalah 3,697. Nah, di sini 3,697 ini menandakan bahwa untuk responden yang memiliki kriteria tangible puas 3,697 kali memiliki tingkat satisfaction yang lebih baik jika dibandingkan dengan responden yang kurang puas. Seperti itu cara membacanya. Nah, contoh selanjutnya untuk yang kenyataan. Nih, untuk kenyataan sama seperti tadi ya. Nah, kita lihat nilai signifikasinya 0,0 ya, 0,00. Ini lebih kecil dari 0,05. Kemudian nilai OR-nya adalah 8,102. Nah, ini ya, berarti responden dengan yang reliability-nya puas maka akan memiliki tingkat satisfaction lebih baik dibandingkan dengan responden yang kurang puas. Jadi 8,102 kali lebih baik tingkat satisfaction-nya dibandingkan dengan responden yang reliability-nya kurang puas. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini sama saja ya, jadi tidak usah saya ulang. Nah, juga sama untuk yang harapan ya. Caranya klik analyze, kemudian descriptive statistik, cross tab. Nah, ini kita keluarkan dulu. Nah, ini untuk yang harapan.
seperti ini ya. Nah, ini di copy, masukkan ke Excel seperti ini, lalu kita interpretasikan. Nah, tadi sudah sampai sini ya, sudah sampai G-square. Selanjutnya yang terakhir adalah regresi logistik nih ya. Jadi untuk analisis regresi logistik, caranya klik analyze, kemudian regression, kita pilih ini binary, analyze, regression, binary logistik. Nah, kita klik. Nah, kita analisis yang ini dulu, yang kenyataan dulu. Jadi kenyataan ini kita gunakan data kriteria. Nah, kita lihat di sini K ya, kodenya kriteria. Kenyataan kita masukkan status function ini ke dependent, kemudian ini ya, sama seperti tadi, dari tangible sampai dengan empathy kita masukkan ke ide covariate. Selanjutnya kita klik option. Nah, kita centang ini Hosmer Lemshow Goddess of It GOF, kemudian kita centang ya ini expected B, continue, lalu kita klik OK. Nah, ini adalah hasil pengujian dari regresi logistiknya. Jadi yang kita gunakan di sini tidak seluruhnya ya. Nah, ini variable in equation. Nah, ini yang digunakan ini ya. Jadi tabel model summary, Hosmer and Lemshow test, dan ini, dan variable in equation. Nah, ini ya, model summary, Hosmer, dan ini variable equation. Nah, di sini sudah saya jelaskan ya. Jadi GOF kita lihat nilai dari ini, dari signifikasinya ini ya. Nah, ini lebih besar dari 0,5, maka modelnya fit ya. Artinya model regresi ini dapat digunakan untuk menganalisis pengaruh terhadap status function. Selanjutnya ini untuk yang R square nya kita gunakan yang ini, kita gunakan Nagelkerke R square. Nah, ini R square, jadi R square ini menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel dependen terhadap independen secara bersama-sama. Nah, ini nilainya adalah 0,607 ini ya. Itu artinya variabel ini ya, variabel tangible sampai dengan empathy itu mempengaruhi sebesar 60,7%, sedangkan sisanya 39,3% itu dijelaskan oleh variabel lain di luar dari model penelitian. Nah, selanjutnya ini untuk signifikasinya ya, kita lihat nilai sig-nya ini. Nah, sig ini harus lebih kecil dari 0,5 baru dikatakan ada pengaruh yang signifikan. Nah, ini seluruhnya sudah lebih kecil dari 0,5, maka seluruhnya ini berpengaruh ya terhadap status function. Nah, selanjutnya kita lihat juga nilai expected B-nya. Jadi expected B ini menunjukkan variabel mana yang memiliki dominasi pengaruh paling besar atau paling dominan. Kita lihat di sini untuk yang variabel, untuk yang kelompok data kenyataan ya, nilai expected B terbesar adalah responsiveness. Jadi yang mempengaruhi dari mempengaruhi status function adalah responsiveness. Nah, seperti itu, yang paling dominan. Dan untuk yang yang harapan juga sama ya, cara pengujiannya regression logistik. Nah, kita kembalikan dulu seperti ini. Lalu kita klik OK. Ini tidak usah diklik lagi ya, karena tadi sudah kita atur, langsung OK saja. Nah, ini ya, sama caranya seperti tadi. R ini Nagelkerke
geser ke ini 0,486 lebih besar dari nah ini. Nah ini ya. Kita lihat ininya dulu. GOF-nya dulu, garis orbit. SIG 0,907 ya, sudah lebih besar 0,5. Modelnya dapat digunakan. Untuk yang R square-nya, geser ke R square 0,486 ini ya. Jadi 48,6% itu dipengaruhi oleh variabel tangible sampai dengan empathy. Kemudian untuk yang harapan, nah untuk yang harapan ini sama ya. Di sini yang paling dominan adalah variabel responsiveness. Jadi responsiveness ini memegang peranan penting dalam satisfaction responden. Seperti itu. Oke, sekian untuk pengujiannya. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa dipelajari ulang ya untuk screen recordnya. Sekian dan terima kasih.